billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama sekali, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Generasi muda, pemimpin masa depan. Itulah judul pidato saya yang insya Allah saya paparkan pada hari ini. Pemuda sangatlah berpengaruh dalam setiap kehidupan agama, negara, dan bangsa. Jika pemuda itu baik, maka insya Allah lingkungannya juga akan baik. Namun, jika sebaliknya, pemuda itu buruk, maka akan menimbulkan malapetaka dan kehancuran. Simbol pemuda adalah pemberani. Hal ini jelas dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam. Di saat semua orang tidak ada yang berani beriman kepada Nabi Musa alaihissalam karena takut dengan ancaman Fir'aun dan para pemuka-pemuka kaumnya. Namun tidak dengan pemuda. Sehingga akibat keberanian pemuda saat itu Allah menceritakannya di dalam Al-Quran. Surah Yunus ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim ay yaftinahum. Maka tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa melainkan pemuda-pemuda dari golongan kaumnya. Atas rasa takut dari Fir'aun dan pemuka-pemuka mereka yang akan menyiksa dan memfitnah mereka. Di tengah-tengah kesewenang-wenangnya Fir'aun dan tindakannya yang melampaui batas, yang menumbuhkan ketakutan orang-orang terhadap dirinya, hanya pemudalah yang berani mengikuti Nabi Musa dan beriman kepadanya. Pemuda yang dipuji keberaniannya bukanlah pemuda yang mengikuti hawa nafsunya dengan berfoya-foya, tawuran di jalanan, narkoba dan narkotika, pergaulan bebas tanpa batas. Namun, pemuda yang dipuji adalah pemuda yang berani sabar dalam menghadapi syariat dan ibadat, yang berani sabar melawan hawa nafsu dan syahwat, yang berani siap menerima segala bentuk perbedaan. Hal ini disampaikan oleh Baginda Muhammad SAW dalam hadis, "Yu'jibu rabbuka min syabbin laisat lahu sabwah." Allah Subhanahu wa taala suka, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada pemuda yang tidak memiliki sabwah. Sabwah yang maksudnya adalah pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Alangkah istimewanya pemuda dan remaja yang mempergunakan masa mudanya dengan baik, melalui masa muda dengan ibadah dan kerja keras, tidak terpengaruh dengan bujukan pergaulan dan hawa nafsu, apalagi bermalas-malasan dan berbuat maksiat. Baginda Nabi Muhammad menceritakan keutamaan pemuda di hari akhirat, termasuk dalam golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di hari itu tidak ada lagi naungan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan, penerus, pembangun, perkembangan bangsa di masa mendatang.
tokoh yang arif dan bijaksana di hari tua, panutan yang ditauladani generasi sesudahnya. Jika menetap di era yang serba canggih ini, yang semuanya serba instan, makanan instan, cuci pakaian instan, jual beli instan, ada juga mie instan. Dan bahkan semua politik juga sudah semakin instan, yang sangat rentan berpengaruh kepada pemuda dalam satu bangsa. Maka menghancurkan satu agama ataupun satu bangsa tidak usah embargo, tidak usah menutup diplomasi, tidak perlu angkat senjata. Hanya cukup dengan meracuni pemuda dan remaja dan membuat mereka, menjauhkan mereka dari agama dan negara. Wahai generasi muda, kalian adalah pilot proyek, tameng dari ancaman penghancuran, kompas penunjuk arah, kekuatan untuk membina peradaban. Bangkitlah, jangan terbuai dengan mimpi yang tidak nyata, terseret ombak kehidupan yang fata morgana, tertiup angin yang tiada arah. Jangan engkau menjadi generasi yang sia-sia hanya karena mementingkan kesenangan sesaat, namun menghancurkan masa depan yang pasti. Saat ini kita sedang perang dengan ilmu pengetahuan yang terus-menerus semakin canggih. Perang melawan pemburukan akhlak dan pembodohan karakter. Perang melawan pemecah belah persatuan dan kesatuan. Mari menuju kemakmuran dunia dengan berusaha, menuju kebahagiaan akhirat dengan ibadah. Berpegang teguh dengan cinta agama, nusa dan bangsa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.